Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan kami tim edukasi official yang menaungi tentang pendidikan. Kali ini kita akan membahas tryout guru belajar P3K tahun 2021 dilengkapi dengan pembahasan yang mana bentuk soal ini adalah bentuk terbaru dan gunakanlah kata kunci soal untuk menyelesaikan soal dengan sempurna. Seperti biasa, mohon dukungan dengan cara like, subscribe, dan share bila bermanfaat. Oke, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama. 1. Pendidik dapat memilih tipe portofolio sesuai dengan karakteristik, kompetensi dasar atau konteks mata pelajaran. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, pendidik dan peserta didik dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Berikut ini merupakan tipe portofolio yang ada dalam penilaian adalah: A. Portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio tugas. B. Portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. C. Portofolio dokumentasi, portofolio tugas, dan portofolio kreasi. D. Portofolio tugas, portofolio proses, dan portofolio kreasi. E. Portofolio tugas, portofolio proses, dan portofolio pameran. Kita perhatikan di dalam pembahasan pengertian dari portofolio tersebut. Kata kuncinya adalah tipe portofolio yang ada dalam penilaian. Di dalam pembahasan, portofolio itu merupakan wujud benda fisik atau bukti yang digunakan sebagai suatu proses sosial pedagogis yang merupakan kumpulan dari pengalaman pengetahuan siswa, kognitif, skill, dan afektif. Ada 3 jenis tipe penilaian portofolio yang dapat digunakan oleh guru. 1. Portofolio kerja. 2. Portofolio dokumentasi. 3. Portofolio pilihan. Berdasarkan dari pembahasan ini, maka jawabannya adalah B. Portofolio dokumentasi, portofolio proses, dan portofolio pameran. 2. Pernyataan berikut merupakan variasi kegiatan pembelajaran remedial, kecuali A. Pengulangan materi untuk perbaikan nilai. B. Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang mengalami kesulitan memahami suatu KD. C. Sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar. D. Kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada siswa yang belum mencapai KKM. E. Dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung tanpa menunggu hasil penilaian. Kata kuncinya adalah variasi kegiatan pembelajaran remedial, kecuali. Kita bahas bahwa pelaksanaan pembelajaran remedial disesuaikan jenis dan tingkat kesulitan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara: 1. Pemberian bimbingan secara individu jika kesulitannya berbeda-beda. 2. Pemberian bimbingan secara kelompok jika kesulitannya sama. 3. Pemberian pembelajaran ulang jika semua siswa mengalami kesulitan. 4. Pemanfaatan tutor sebaya, yaitu siswa dibantu oleh siswa yang telah mencapai KKM. Dari pembahasan variasi kegiatan pembelajaran remedial ini, kecuali, jawabannya adalah A. Pengulangan materi untuk perbaikan nilai. 3. Penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi adalah merupakan penilaian: A. Produk. B. Portofolio. C. Praktek. D. Proyek. E. Penugasan. Kata kuncinya adalah penilaian yang menuntut respon. Perhatikan, penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dengan demikian, aspek yang dinilai adalah penilaian praktek. Maka jawabannya adalah C. Praktek. 4.
Penilaian hasil belajar harus menilai pencapaian siswa yang meliputi seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai yang terrefleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Hal ini merupakan salah satu penjelasan prinsip penilaian, yaitu A. Terukur dan berarti, B. Menyeluruh dan objektif, C. Bermakna untuk tindak lanjut, D. Berkesinambungan dengan lingkungan, E. Berorientasi pada kompetensi. Kata kuncinya adalah prinsip penilaian. Ada 9 prinsip penilaian di dalam pembahasan. 1. Sahih, 2. Objektif, 3. Adil, 4. Terpadu, 5. Terbuka, 6. Menyeluruh, 7. Sistematis, 8. Beracuan, 9. Akuntabel. Maka jawabannya adalah E. Berorientasi pada kompetensi. 5. Sebelum melaksanakan pembelajaran remedial, guru perlu melakukan identifikasi masalah pembelajaran, keragaman individu, termasuk permasalahan pada A. Materi ajar, B. Tenaga pendidik, C. Strategi pembelajaran, D. Keunikan peserta didik, E. Pencapaian materi. Kita perhatikan kata kuncinya adalah identifikasi masalah pembelajaran. Perhatikan pembahasannya di sini cukup jelas. Identifikasi masalah pembelajaran bagi siswa remedial jika dilihat dari segi keragaman peserta didik, maka perlu diperhatikan keunikan peserta didik. Maka karena di sini ada keragaman individu peserta didik, jawabannya adalah D. Keunikan peserta didik. 6. Agar media pembelajaran benar-benar digunakan untuk pembelajaran siswa, maka ada sejumlah prinsip yang harus diperhatikan. Berikut ini yang bukan merupakan prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media adalah A. Media yang digunakan harus memerlukan efektivitas dan efisien. B. Media pembelajaran harus sesuai dengan minat, kebutuhan, dan kondisi siswa. C. Media yang digunakan harus sesuai dengan kemampuan guru dan mengoperasikannya. D. Media yang digunakan oleh guru harus sesuai dan diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. E. Media yang digunakan menggunakan teknologi dan menunjukkan pendidikan abad ke-21. Kata kuncinya adalah prinsip yang harus diperhatikan dalam memilih media pembelajaran. Perhatikan prinsip utama dalam pemilihan media pembelajaran. 1. Efektivitas media. 2. Taraf berpikir siswa. 3. Interaktivitas media pembelajaran. 4. Minat siswa. 5. Kemampuan guru dalam menggunakan media. 6. Fleksibilitas media. Maka dari pembahasan tersebut, jawaban yang tepat adalah E, karena yang bukan merupakan prinsip. 7. Kemampuan teknis seseorang pendidik salah satunya adalah working, yaitu kemampuan merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan menghasilkan kinerja. Yang bukan termasuk working adalah A. Continuous improvement, B. Process and procedure, C. Quality focus, D. Policy, E. Teamwork. Kita bahas satu persatu pengertian dari tersebut. Kata kuncinya adalah kemampuan teknis seseorang pendidik, yaitu yang bukan termasuk working. Kata kuncinya kita perhatikan, continuous improvement adalah suatu kegiatan pengembangan dan perbaikan program dari hasil evaluasi kinerja sebelumnya. Process and procedure adalah cara membuat sesuatu yang sesuai dengan panduan atau langkah-langkah. Quality focus adalah mempertahankan atau meningkatkan standar kualitas yang tinggi dalam pekerjaan. Policies adalah kebijakan, sedangkan teamwork adalah kerjasama. Maka jawaban yang bukan termasuk working adalah
E. Teamwork. 8. Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009 mendefinisikan bahwa penilaian kinerja guru atau disebut dengan PKG adalah penilaian dari setiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. Dalam pelaksanaan PKG tersebut, berikut ini yang bukan merupakan penilaian adalah: A. Kepala sekolah, pengawas, guru senior. B. Perwakilan peserta didik. C. Beberapa guru teman sejawat. D. Perwakilan orang tua. E. Beberapa komite sekolah. Kata kuncinya adalah di dalam Permen PAN RB nomor 16 tahun 2009. Kita perhatikan di sini pembahasan cukup jelas karena di dalam Permen PAN nomor 16 tahun 2009 adalah tentang jabatan fungsional, guru, dan angka kreditnya. Maka yang bukan merupakan penilaian adalah jawabannya E. Beberapa komite sekolah. 9. Teori belajar banyak sekali macamnya, di antaranya konstruktivisme, sosial, behaviorisme, humanistik, dan masih banyak lagi lainnya. Berikut ini yang merupakan contoh pelaksanaan teori belajar konstruktivisme adalah: A. Siswa mengerjakan bersama-sama tugas matematika yang diberikan oleh guru. B. Dalam sebuah diskusi pada satu kelompok dan suatu mata pelajaran, para siswa diberi masalah, yaitu tugasnya harus bisa mencari solusi. C. Pada penerapan pembelajaran geografi, setiap peserta didik harus menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. D. Siswa mengerjakan tugas terstruktur dalam waktu yang telah ditentukan oleh guru. E. Siswa menyimak penjelasan guru, setelah itu siswa diberi tugas merangkum apa yang telah dijelaskan oleh guru. Kata kuncinya adalah teori belajar konstruktivisme. Teori konstruktivisme yaitu teori yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Maka jawabannya adalah C. Pada penerapan pembelajaran geografi, setiap peserta didik harus bisa menunjukkan lokasi suatu negara di peta dunia. 10. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 berisikan tentang: A. Penghapusan ujian nasional. B. Pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona. C. Pelaksanaan tentang asesmen nasional. D. Pelaksanaan PPDB model zonasi. E. Perubahan ujian nasional menjadi asesmen nasional. Kata kuncinya adalah nomor 4 tahun 2020, yaitu Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembahasannya sudah cukup jelas. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 yaitu tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19. Jawabannya adalah B. 11. Penilaian hasil belajar dalam pendidikan dilaksanakan atas dasar prinsip yang jelas sebagai landasan pijak. Prinsip dalam hal ini berarti rambu-rambu atau pedoman yang perlu dipegangi dalam melaksanakan kegiatan penilaian hasil belajar. Untuk itu, dalam pelaksanaan penilaian harus memperhatikan prinsip-prinsip kecuali: A. Mendidik. B. Objektif. C. Terbuka. D. Valid. E. Terkonsep. Kata kuncinya adalah rambu-rambu dalam pedoman. Ada 9 prinsip penilaian. 1. Sahih. 2. Objektif. 3. Adil.
4 terpadu, 5 terbuka, 6 menyeluruh, 7 sistematis, 8 beracuan, 9 akuntabel. Jawabannya yang tepat adalah A. Mendidik karena kecuali. 12. Dalam sebuah diskusi pada satu kelompok dan suatu mata pelajaran, disinilah para siswa diberi masalah, yaitu tugasnya harus bisa mencari solusi masalah tersebut bersama-sama dengan kelompoknya. Biasanya hasil dari solusi pengalaman yang sebelumnya didapatkan lebih mudah karena berasal dari pengalamannya sendiri. Contoh tersebut merupakan contoh teori belajar. A. Kognitivisme, B. Sosial, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Kata kuncinya adalah solusi pengalaman yang sebelumnya. Perhatikan, teori ini yang mengedepankan peningkatan perkembangan logika dan konseptual pembelajaran dan menghubungkan pengetahuan baru dengan motif tersebut. Maka jawabannya adalah E. Konstruktivisme. 13. Standar kompetensi lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa pelajarannya di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk, perhatikan di sini, meningkatkan kecerdasan agar sukses di dalam kehidupan. B. Meningkatkan kecerdasan agar dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. C. Meletakkan dasar-dasar kecerdasan agar bisa mengikuti pendidikan lebih lanjut. D. Meletakkan dasar-dasar kecerdasan supaya bisa mempersiapkan kehidupan nyata. E. Meletakkan dasar-dasar kecerdasan supaya bisa mandiri agar sukses dalam hidup. Perhatikan kata kuncinya, standar kelulusan pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan. Cukup jelas. SKL pada satuan pendidikan menengah umum bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Maka jawabannya adalah B. 14. Pada kompetensi dasar yang sama, budi salah satu peserta didik mendapat nilai praktek berturut-turut 60, 80, 60. Maka nilai yang dituliskan oleh pendidik pada kompetensi dasar tersebut adalah A. 80, B. 70, E. 60, D. 65, E. 75. Cukup jelas pembahasannya bahwa nilai praktek tertinggilah yang dituliskan pada KD tersebut. Maka jawabannya adalah A. 80. 15. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat dari penggunaan alat peraga pendidikan, yaitu A. Merangsang sasaran pendidikan, B. Dapat mempermudah saat penyampaian materi, C. Dapat mendorong keinginan orang tua, D. Dapat membantu dalam mengatasi segala macam hambatan, E. Dapat merangsang sasaran dari pendidikan. Kata kuncinya, perhatikan manfaat dari penggunaan alat peraga. Ada 5 manfaat alat peraga pendidikan bagi siswa. 1. Memusatkan perhatian siswa. 2. Menarik minat siswa untuk belajar. 3. Mempermudah penguasaan materi. 4. Merangsang daya pikir dan nalar. 5. Meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas. Maka jawabannya adalah D. Dapat membantu dalam mengatasi segala macam hambatan dalam proses pendidikan menjadi lebih mudah. 16. Perubahan mendasar pada asesmen nasional adalah tidak lagi mengevaluasi capaian peserta didik secara individu, akan tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian, yaitu A. Asesmen kompetensi dasar, asesmen nasional,
survei minat belajar. B. Asesmen kompetensi dasar, survei pendidikan, survei lingkungan belajar. C. Asesmen kompetensi minimum, survei karakter, survei lingkungan belajar. D. Asesmen kompetensi minimum, survei pendidikan, survei minat belajar. E. Asesmen kompetensi dasar, asesmen nasional, survei lingkungan belajar. Perhatikan kata kuncinya yaitu asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. Asesmen nasional terdiri dari 3 bagian. 1. AKM, yaitu asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, survei lingkungan belajar. Maka jawabannya adalah C. 17. Perencanaan penilaian meliputi penyusunan kisi-kisi, penyusunan instrumen, dan penyusunan rubrik penilaian. Rubrik penilaian hendaknya memuat kecuali 1. Atau A. Memiliki indikator yang diurutkan. B. Memuat kompetensi inti. C. Memuat seperangkat indikator. D. Dapat mengukur kemampuan yang diukur. E. Dapat digunakan untuk menilai kemampuan siswa. Kata kuncinya adalah rubrik penilaian, kecuali. Ada 4 rubrik penilaian. 1. Memuat seperangkat indikator. 2. Memiliki indikator yang diurutkan. 3. Dapat mengukur kemampuan. 4. Dapat digunakan untuk menilai. Dari pembahasan tersebut, jawabannya B. Memuat kompetensi inti yang menjadi pijakan penyusunan kisi-kisi, karena di sini ada kata kecuali. 18. Yang bukan merupakan kata kerja operasional ranah afektif. Mengorganisasikan adalah A. Membuktikan, B. Membangun, C. Mengubah, D. Mengelola, E. Menata. Kata kuncinya adalah kata kerja operasional ranah afektif. Mengorganisasikan. Cukup jelas? KKO ranah kognitif mengorganisasikan. 1. Membangun, 2. Mengubah, 3. Mengelola, 4. Menata. Karena di sini yang bukan, maka jawabannya adalah A. Membuktikan. 19. Perhatikan data nilai pengetahuan salah satu peserta didik berikut. Nilai penilaian harian 75, 90, 75. Nilai PTS 70 dan nilai pasnya 70. Jika penilaian harian memiliki bobot 2, penilaian tengah semester memiliki bobot 1, penilaian akhir semester memiliki bobot 1, berapakah nilai akhir tadi tersebut? A. 90, B. 85, C. 70, D. 80, E. 75. Sini sudah cukup jelas bahwa nilai penilaian harian adalah memiliki bobot 2. Maka cukup jelas nilai akhirnya adalah 75 karena memiliki bobot 2 ya, 75. Sedangkan PTS dan PAS ini memiliki bobot 1. Maka jawabannya adalah E. 20. Yang bukan merupakan indikator kompetensi guru dalam kegiatan pembelajaran yang mendidik adalah A. Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik. B. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum. C. Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi. D. Guru mengomunikasikan informasi baru sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan peserta didik. E. Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. Kata kuncinya indikator kompetensi guru. Ada istilah namanya indikator guru. 1. Pemahaman guru terhadap siswa. 2. Perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. 3. Evaluasi hasil belajar. 4. Pengembangan siswa untuk mengaktualisasi berbagai potensi.
Maka dari pembahasan tersebut jawabannya adalah E. Karena di sini jawabannya adalah yang bukan merupakan indikator kompetensi guru adalah guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar masing-masing. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Sekali lagi mohon bantuan dengan cara like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Semoga kita semua sukses dalam mengikuti ujian P3K. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi.